Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 36 dan Mazmur 37. Nanti Mazmur 36 akan dibacakan oleh Ibu Nerliana. Kemudian Mazmur 37 nanti bisa Ibu Cinta ya membantu membacakan. Wahyu 20. Oh, dan Tambahan Wahyu 20. Ya, dan Wahyu 20 nanti akan dibacakan oleh siapa ini? Bro Welly mungkin bisa membacakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Salam Bu Ana. Shalom, Bu Nerliana. Oh, salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube, dan juga akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Saya bacakan dari ayat 36, dari yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan, Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Dan anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak bangun lagi. Demikian pembacaan firman. Ya, silakan Ibu Cinta. Baik, Bu Ana. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 40. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutlah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka.
Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan melenyapkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saya lanjutkan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari laut turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Joseph Paulusan. Oke, haleluya. Shalom semuanya, firman Tuhan akan selalu baru. Ya, dan seperti pedang bermata dua, tajam memisahkan hati nurani dengan akal budimu. Ya, sehingga kamu tahu membedakan mana suara Tuhan, mana suara keinginan hati kita. Makanya tiap hari harus baca Logos ya. Logos itu yang Anda baca itu akan memisahkan mana yang hati nurani kita, yang mana yang suara hati nurani yang dari Roh Kudus. Hati nurani kita itu adalah Roh Kudus ya. Orang ateis, orang Islam, orang Kristen, orang pelacur, perampok, ustadz, pendeta, semua punya hati nurani. Karena semua punya roh Allah di dalamnya. Kalau nggak ada roh Allahnya mati dia. Nah, tinggal orang ini mau mendengarkan suara itu enggak. Kalau dia mendengarkan, maka dia akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, dia akan kemudian mendengarkan bahwa ternyata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Karena tidak seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang-orang itu. Ya. Nah, itu Roh Allah sendiri yang hati nurani itu Roh Allah sendiri ya. Ada Roh Kudus yang tetapi ya ada orang yang menumpulkan hati nuraninya, membuat dirinya menjadi bebal. Ya, terutama orang-orang yang biasa pelayanan di gereja, alim ulama, itu malah hati nuraninya seringkali tumpul, saudara. Karena dia dilengkupi oleh hal-hal yang agamawi. Dia pikir dia sudah mencapai itu. Ternyata justru dia yang paling jauh. Malah orang-orang yang jauh dari kehidupan agama, karena dia di padang belantara, maka dia akan sering dengarkan hati nuraninya dia. Orang-orang yang di masjid, di gereja, di wihara, malah dia nggak dengar hati nuraninya. Kenapa? Karena dia sibuk ngikutin ritualnya, sehingga nggak ada waktu untuk ngikutin hati nuraninya. Ya kan? Saya waktu belajar mobil di Eropa ini, saya sudah bisa setir mobil dari umur 12 tahun, saudara. Sudah bisa setir mobil. 15 tahun saya sudah punya SIM. Ya 15 tahun saya sudah punya SIM A ya di Indonesia itu. Saya sudah setir mobil. 15 tahun. Nah saudara tahu, saya kalau mundur, saya cuma lihat kaca spion sama saya nggak usah tengok ke belakang. Nggak akan nabrak, nggak akan belok, nggak akan nyerempet. Saya nggak pernah nabrak ya saudara. Mobil saya itu selalu mulus saudara. Yang nabrak anak, bukan nabrak, ditabrak ya. Karena anak refleksnya kurang kan kalau ada orang nyerodok. Nah, kalau saya nggak pernah ditabrak. Nah, kecuali saya sengaja mau nabrak orang itu, sengaja mau tabrak mobilnya, itu pernah saudara. Waktu jahat itu ya, waktu saya menjadi jahat. Waktu saya belajar mobil lagi di Eropa, ya, saya terlalu sibuk ya untuk menyenangkan hati si instruktur ini sehingga saya nggak pakai feeling saudara nyetirnya. Wah ya berantakan sudah geruduk saudara. Udah bahasanya saya juga baru belajar, bahasanya juga baru belajar. Dia ngomong apa, saya mikirnya apa. Oh sibuk lagi pikirannya kan. Ada sistem yang baru, paradigmanya kan baru kan, di setting sistemnya kan sistem Eropa kan. Ganti di kepala, saya sudah bisa setir dari umur 12 tahun. Ya, kan udah 50 tahun saya kudu ganti haluan 40 tahun ya. Saya kudu ganti haluan secara sistemnya. Wah, sibuk sekali. Sibuk. Pertama saya belajar pakai feeling saya, disalahin ya, karena kan beda. Nah, tapi itu juga sama ya. Ketika Anda masuk ke dalam rumah ibadah, mau yang agama apapun, Anda selama di jalan tanpa Anda sadari, saya nggak pernah les mobil itu nggak pernah ya di Indonesia ya. Bisa setir mobil dari mana? Ya bisa sendiri. Bisa sendiri, lalu saya minta sama supirnya waktu itu, saya nyetir ya, karena kami punya mobil butut dulu kan. Kami punya mobil butut lah, terus saya nyetir ya, belajar mobil butut kan susah nabraknya kan. Ngegas aja bisa ngegas aja udah bagus, pelan-pelan jalannya berat sekali. Ya kan. Nah, saya setir. Ya feeling. Jadi nyetirnya pakai feeling. Karena pakai feeling saya sudah biasa feel. Ya, kalau nyetir pun saya pernah nyetir ya dari Tegal Jakarta. Di tengah jalan saya ngantuk, saudara. Saya nggak tahu bisa nyampe Jakarta. Saya bingung loh, kok bisa ya? Saya waktu di Jakarta saya pernah ya dari dulu saya tinggalnya di apartemen ya dari apartemen saya ke kantor, saudara. Saya ada 2 malam nggak tidur waktu itu ya, karena kita ada proyek besar, proyek yang besar sekali. Saya nungguin anak buah kerja, nggak tidur di kantor, tidurnya di kursi begini kan, nggak karu-karuan. Jadi udah setelah 2 malam itu, malam berikutnya saya pulang, itu saya jalan nyetir tuh tidur, tiba-tiba udah nyampe di parkiran. Saya nggak ngerti kapan nyampenya. Serem ya, pakai feeling saudara. Tapi itu bahaya sekali ya, tapi ya saya nyampe ya, nggak nabrak ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan nggak nyabrak. Tuhan baik ya. Tapi jangan coba-coba Tuhan baik. Oh, enggak, jangan saudara. Itu saya juga nggak ngerti kenapa bisa lolos, bisa selamat itu. Tapi begitu saya lagi
sibuk dengan menyenangkan itu tadi, menyenangkan instrukturnya, supaya jangan diomelin karena instrukturnya galak sekali, saudara. Wah, saya sibuk kan, bingung, ilmunya lupa semua. Nah, baru terakhir saya sudah dapatkan sistemnya dia, saya nggak mau dengerin dia, saya pakai feelingnya saya. Saya sudah punya sistemnya, saya sudah feelingnya. Baru jalannya enak, saudara. Baru jalannya enak. Nah, itu juga sama ya, orang itu kan sebuah metafora kan. Anda setir mobil itu kan karakter Anda kan, tingkah laku Anda yang alamiah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu kan. Anda kan saking sibuknya dengan bagaimana supaya saya bisa nyanyi bagus, ya kan? Supaya saya dipakai pelayanan, supaya khotbahnya laku di mana-mana, supaya saya bisa eksis di dalam komunitas. Akhirnya bukan Anda mendengar, mencari Tuhan, tapi Anda sibuk untuk yang itu tadi. Bagaimana supaya ritualnya indah, supaya jemaatnya menikmati. Wah, sibuk. Saya juga salah satu pembuat acara. Saya dulu salah satu tim ya, saya multimedia ya. Saya khusus, saya penatua bagian multimedia. Saya urusin, saudara. Sibuk. Kalau ibadah hari Minggu saya nggak menikmati. Saya sibuk ngawasin tim kita kerja. Bagus ya, multimedianya kita garap dengan serius. Begitu saya garap multimedianya gereja tersebut itu langsung jadi, saudara. Langsung bagus, saudara, multimedianya. Nah, sekarang kita jadi nggak mikirin bagaimana mendengar dan mengetahui kehendak Bapa, tetapi malah kita sibuk nanti itu ya. Maka hati nurani kita mati. Para pemuka-pemuka agama itu hati nuraninya banyak yang mati, saudara. Dibandingkan dengan orang-orang yang di pinggir jalan. Anda lihat ya, banyak justru tentara-tentara, serdadu-serdadu yang biasa bunuh orang itu lebih punya belas kasihan daripada para pendeta. Ya kan? Itu udah banyak ceritanya itu kalau di Eropa itu ya, serdadu-serdadu yang karena dia sering lihat orang dibunuh dengan tidak bersalah, sampai akhirnya dia serahkan hidupnya semua pada Tuhan. Dia jual hartanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Banyak itu ceritanya, nggak satu dua itu ya, cerita-cerita yang begitu tuh di Eropa. Loh, di Indonesia juga banyak ya, tentara-tentara ya, yang kemudian bertobat, diserahkan sama Tuhan semua hidupnya, hartanya. Banyak ya, memang itulah kenyataannya. Nah, karena hati nurani itu, dia mau dengarkan. Kepala pasukan perwira Roma itu kan, si Cornelius kan juga sama kan. Dia dengarkan hati nuraninya untuk menolong orang-orang Yahudi yang ditindas oleh Roma. Dia lihat, dia tolong. Maka malaikat datang dan dia kirim Petrus kan. Nah, makanya saudaraku ya, akhirnya kita menemukan satu titik, saudara. Ketika kita ada di dalam komunitas agama, dan kita melihat banyak orang-orang jahat yang diberkati. Ya kan? Banyak orang-orang jahat yang diberkati, padahal dia tidak beragama, ateis, dan bahkan sadis, saudara. Tapi dia kelihatannya diberkati hidupnya. Sedangkan kitanya sudah menjalankan ritual dengan setengah mati, nggak taunya nggak diberkati. Nah, itu fakta yang pertama kan, itu fakta yang pertama Anda temui kan. Anda sudah mati-matian jibaku, ya, utangnya tetap ada, istrimu tetap selingkuh, ya, suamimu ya selingkuh, anak-anakmu tetap kena narkoba. Itu kan fakta kan, hancur. Padahal pelayanan di gereja, masjid sama saja, lebih parah lagi malah di masjid. Lebih parah lagi. Kenapa bisa begitu? Sementara orang-orang yang dianggap tidak bertuhan, ya ungodly ya kan, malah hidupnya enak. Ya karena
fakta yang pertama nih saya bilang, karena pada kenyataannya mereka tahu hukum uang, tabur tuai. Anda yang tinggal di dalam gereja, Anda malah pelit. Orang yang di luar Tuhan, itu bendahara yang tidak jujur itu kan, dia tahu bagaimana menggunakan mamon yang tidak jujur itu untuk menjadi persahabatan. Untuk artinya apa? Dia tabur tuai, dia ngerti, dia harus tabur tuh. Artinya dia. Kemudian orang-orang ini justru lebih tahu setia kawan daripada orang-orang alim ulama, saudara. Alim ulama itu yang pengkhianatnya banyak, saudara. Justru pengkhianat-pengkhianat itu banyak di dalam gereja ya. Dalam masjid, dalam kehidupan agama itu malah banyak pengkhianat. Kalau Anda pergi di jalan, ya Anda akan menemukan banyak orang-orang yang setia. Kenapa? Karena mereka takut mereka diperlakukan yang sama. Mereka punya hukum, satu Torah yang universal. Kalau saya perlakukan jahat ke orang, orang perlakukan jahat ke saya. Bahasa sehari-harinya karma. Tetapi itu sebenarnya adalah hukumnya di dalam Matius 7:12. Kalau kamu pengen orang lakukan ke kamu yang baik, kamu lakukan juga ke orang yang baik. Tapi kalau kamu melakukan orang yang jahat, ya kamu akan diperlakukan jahat oleh orang. Ya kan? Itu kan Matius 7:12 kan? Hukum Torah yang universal. Nah, orang-orang yang di luar Tuhan justru mengamalkan itu, saudara. Mereka mau bunuh orang. Ya, kalau orang sudah nggak berdaya, mereka mau hancurkan orang. Kalau orang sudah ampun-ampunan, udah. Dia nggak mau teruskan. Tangannya berlumuran darah, tetapi dia tidak mau meneruskan. Perampok-perampok itu banyak yang malah terus dia merampok dan kemudian dia bagikan ke orang miskin. Sementara pendeta-pendeta malah ngerampok jemaatnya. Kan ironi kan? Akhirnya Tuhan lebih memberkati orang-orang yang di luar itu daripada orang-orang yang di dalam kehidupan agama. Saya nggak cerita cuma Kristen saja, semua agama, saudara. Artinya yang Kristen pun belum lahir baru, orang yang masih begitu berarti belum lahir baru. Nggak akan masuk surga, sak pendetanya. Karena pendetanya nggak ngajarin. Yang kedua, fakta. Anda memang sudah tulus, Anda sudah polos ya. Tapi kita dipersulit terus ya. Kayak kita ini kan, kita sudah berusaha tulus, sudah baik. Tapi orang jahatin kita terus. Ya kan? Sementara yang jahatin kita malah dikasih duit kan. Di backingin orang, wah kelihatannya dibayar-bayarin. Kok nggak mati-mati enggak? Ya, nggak sial-sial kan orang ini kan. Alami gitu enggak? Sementara kita babak belur ya, kita sudah babak belur, kita sudah difitnah sana, kita sudah dicaci maki, sampai kolaps mungkin ya kan. Tapi malah orang yang memfitnah Anda malah makin jaya, malah makin makmur. Anda ngalami begitu enggak? Ngalami, itu fakta yang kedua. Pada kenyataannya itu terjadi. Jangan bilang enggak, makanya Andy Lau bersabda, ya orang jahat itu mati orang baik mati muda, sabdanya Andy Lau. Orang baik mati muda. Aduh, itu bukan orang baik mati muda ya, salah dia. Orang naif mati muda. Bukan orang baik. Orang baik kalau dia cerdik, kalau dia berhikmat. Contohnya saya. Ya kan, berhikmat. Babak belur, babak belur. Tapi kan sebuah proses. Ya kan? Itu sebuah proses. Ini yang di chat di YouTube sudah, wah saya benar itu ya, saya benar itu kalau pada ngaku sendiri ya bagus ngaku, iya kita benar ya, kita semua ngalami ya. Dan Anda nggak bisa ngomong, Anda juga nggak harus terima kenyataan. Oh, enggak pasti akan begini. Oh, jangan. Kemarin kan kita sudah belajar. Malu itu, Tuhan tidak akan membuatmu malu. Tapi pada kenyataannya kamu dipermalukan, diludahi segala macam. Ya kan? Dan herannya yang mempermalukan Anda tidak dibunuh sama Tuhan. Maunya kan bunuh sama Tuhan kan. Herannya kok nggak dibunuh, nggak mati-mati. Kan begitu kan. Nah itulah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama lain. Kalau Tuhan agama lain kan pengennya dibunuh kan. Kalau Tuhan agamanya kita kan, kalau dia bisa diampuni dan hidup, mengapa harus dibunuh, dimatikan, dibikin sial?
Kalau Tuhannya agama lain, aku hidup, kamu kudu mati. Aku dihina, kamu kudu mati. Kalau Tuhannya orang Kristen, bukan agama Kristen, tapi Tuhannya orang Kristen, kalau aku dihina, ya, lalu siapa yang menghina kita, kalau bisa tuh bertobat dan ikut sejahtera, dan kita lebih sejahtera lagi. Ya, win-win, tapi kita lebih win. Win-win, tapi kita lebih win. Kalau Tuhannya agama lain, maunya win-loss. Menang kalah. Kita kan sama-sama menang. Kita memenangkan dia. Kita yang dimusuhi dia, dihancurkan dia, tapi kita menangkan dia, dan dia bertobat, kita juga kemudian mendapat kemuliaan. Paradigmanya Kristen kan begitu kan? Wah, saya marah sama orang-orang dia. Tetapi kalau dia bisa bertobat, mengapa kita harus memusuhi dia terus? Kalau bertobat, kalau nggak bertobat ya kita harus hati-hati dong, dia musuh. Jangan bodoh, jangan naif. Nah, sabdanya Andi Lau, orang baik mati muda. Salah, orang naif mati muda. Orang naif mati muda, orang bebal itu ya. Orang naif, ya, orang yang naif. Orang bodoh, ada bebal, ada bodoh. Bebal itu namun dablek, sudah bukan naif kalau bebal itu. Dia menumpulkan hati nuraninya. Kalau orang naif itu orang bodoh, tidak berhikmat. Ya, orang naif itu orang yang tidak berhikmat. Anak muda yang naif, ya, yang tidak berhikmat. Semuanya jadi seperti ular. Iya, jadi seperti ular artinya Anda harus tahu logos. Supaya Anda bisa bedakan mana hati nurani, mana pertimbangan akal budimu. Akal budi kita dipengaruhi oleh kultur, konteks, dipengaruhi oleh kondisi kita hari itu, mood, emosi kita. Akal budi itu sangat dipengaruhi ya, sangat menipu sekali. Makanya Anda harus tahu mana yang akal budi, mana yang hati nurani. Nah, logos itu yang akan membedakannya. Nah, jujur acur. Zaman edan kudu melu edan. Nah, itu sabdanya Joyoboyo. Kalau sabdanya Tuhan Yesus bilang apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memiliki haaretz. Orang jasmani ya, akan diberkati secara jasmani. Anda harus menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Lakukan sesuai dengan jalur. Kalau Anda merasa disakiti, dirugikan, ya, jalurnya yang normal. Tapi jangan dengan kebencian dan jangan dengan ingin menghancurkan orang lain. Jangan. Yang normal saja. Kalau ingin menghancurkan orang lain itu ya, saya mau masukkan penjara, kalau perlu tak bayari biar masuk penjara kamu. Walaupun kamu nggak salah, maka tak bayari biar masuk penjara. Oh, saya dulu melakukan itu ya. Sampai suatu ketika saya bertobat. Saya nggak mau. Nggak mau lagi. Kalau perlu tak bayari biar masuk. Oh, misalnya dia misalnya bikin salah sama saya 100 juta gitu kan. Dia udah sama-sama nggak bisa bayar misalnya. Ya sudah, saya tak keluarin lagi 50 juta, yang penting dia masuk. Itu biasa ya dalam dunia bisnis ya. Gila ya. Gila saudara. Itu namanya Anda ingin menghancurkan. Kalau Anda merapat ke orang Islam untuk menyerang saya, namanya itu bukan salah paham. Namanya Anda ingin menghancurkan. Itulah bedanya kebencian dengan perselisihan. Orang bisa berselisih, oh bisa. Tetapi kalau udah kebencian itu ya, Anda akan lakukan segala macam cara untuk menghancurkan. Kayak si Abdul itu mau menghancurkan saya kan. Nah, orang kalau bisa berubah, kalau kita, sikap hati kita, kalau dia bisa berubah ya kita tungguin. Kita tetap akan ampuni, kerjasama. Tetap akan bisa sama-sama. Tapi kalau nggak berubah, ya silakan sama Tuhan, ya kita kudu hati-hati. Harus hati-hati, jangan naif. Mengampuni itu bukan berarti Anda harus percaya lagi sama dia. Mengampuni itu artinya, utangnya itu, kesalahannya itu udah, saya nggak akan balas. Nah, itu namanya mengampuni. Kesalahanmu tidak akan saya balas. Ya, itu namanya mengampuni. Tetapi jangan percaya lagi. Percaya lagi itu urusannya beda lagi. Saudara. Dia harus membuktikan. Karena terbukti orang yang berkali-kali melakukan kesalahan yang sama kepada Anda, di depannya dia masih akan melakukan lagi.
Kalau dia bolak-balik selingkuh, Anda ampuni. Ya, jangan Anda balas. Anda juga tidak sakit hati, tetapi bukan berarti Anda percaya sama dia. Lalu Anda percaya aja semua, kalau Anda punya warisan langsung kasihkan saja ke begitu. Wah, dipakai sama selingkuhannya. Contohnya mengasihi, oh bukan. Kamu punya tanggung jawab yang lain, yaitu anakmu juga, dan hidupmu juga. Nangkep ya? Jadi jangan bodoh, jangan naif. Itu yang dimaksud ya hari ini. Jujur ajur, zaman edan melu edan. Ya orang fasik, hidupnya enak. Kita yang sudah hidupnya benar malah sial. Karena kita naif. Jangan naif. Ya, jangan naif. Sehingga orang mau hantam Anda begitu rupa, Anda nggak akan sial. Ya, tenang, cool. Hadapi semua persoalan itu. Ya, tapi minta hikmat. Kalau perlu puasa. Karena katanya ini kan barang siapa kekurangan hikmat, kata Yakobus kan, minta dengan iman, minta hikmat. Jangan ragu, jangan bimbang, minta hikmat. Barang siapa kekurangan hikmat, minta. Hikmat itu bisa diminta. Minta bagaimana Tuhan cara menghadapi masalah ini, bagaimana cara menghadapi boikot ini, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memfitnah saya, bagaimana Tuhan. Enggak apa-apa. Sambil Anda jalanin, Anda berdoa harus bagaimana Tuhan. Sambil Anda dengarkan terus, diam apa nih, siap nih, ada apa nih, Tuhan mau suruh apa nih. Bisa, yang Anda pikir benar, bisa nanti tiba-tiba kalau memang ada yang sesuatu ya Tuhan, Roh Kudus akan ngomong sama Anda, dan Anda bisa tahu itu suara Roh Kudus. Karena Anda harus hidup dalam rema. Hatimu harus selalu siap mengampuni. Hatimu harus selalu siap untuk rekonsiliasi. Bukan berarti Anda harus minta maaf sama orang sekalipun Anda nggak salah. Salah ya, rekonsiliasi itu bukan begitu ya. Rekonsiliasi bukan berarti Anda minta maaf kalau Anda nggak salah. Salah ya. Rekonsiliasi itu artinya ya Anda siap untuk melupakan yang lalu. Sekalipun itu menyakitkan Anda. Kedua-keduanya itu begitu. Nah, kalau ada permintaan maaf, itu sangat baik. Kalau memang bersalah. Kalau nggak bersalah, nggak usah minta maaf. Bohong gitu ya. Itu namanya basa-basi. Ya kan? Nah, masalahnya orang Indonesia nggak siap rekonsiliasi kan. Banyak orang nggak siap rekonsiliasi, siapnya menghancurkan. Nggak sudi saya. Kalau saya, musuh, orang yang sudah berkhianat tidak boleh kasih salam. Jangan terima di rumahnya kalau orang sudah berkhianat. Wah, dia sudah berkhianat, kamu terima di rumahnya, istrimu digondol, anakmu digondol. Hati-hati, harus berhikmat, saudara. Ya, jangan naif, tetapi Anda harus tahu, ya, saatnya membedakan hati nurani dengan akal budimu yang mudi. Akal budi itu dipengaruhi sekali oleh mood Anda, emosi Anda, kondisimu, lagi sakit, lagi sehat, ya kan? Kondisimu bagaimana, keluarga. Akal budi itu sangat dipengaruhi. Tetapi hati nurani itu ya tidak akan terpengaruh. Tetapi hati nuranimu seringkali kotor. Kenapa? Karena Anda tidak membaca logos dengan ditambah diakonia, agape. Sehingga hati nuranimu tumpul, sekalipun baca Alkitab terus. Karena nggak pernah jadi rema. Akhirnya Anda jadi orang Farisi, munafik. Pengetahuan itu cuma buat merasa hebat dari pendetanya. Anda buat nyerang pendetamu, Anda merasa hebat buat ngajari pendetamu, sementara kamu nggak berbuat apa-apa. Oh banyak ya, banyak orang nyerang saya, ngotbahin saya, nelpon saya, sengaja mau nasihatin saya, terus saya tanya, kamu ada sudah buat apa buat Indonesia? Kamu ada sudah buat apa, penginjilan atau apa? Wah ini kan saya hanya saran saja kepada Pak Paul. Iya kamu saran sambil ngomel-ngomelin saya, sambil menghakimi saya, katanya saya jadi batu sandungan. Yang mana yang saya jadi batu sandungan? Ya dengan maki-maki itu. Dengan maki-maki itu saya banyak mempertobatkan orang loh. Kamu dengan caramu yang halus, yang sopan santun itu, kamu sudah mempertobatkan berapa banyak orang. Nah. Ngeri saudara. Ya, tumpul ya. Logosnya itu cuma buat nyerang. Anda mungkin merasa lebih pinter daripada saya atau lebih pinter daripada pendetamu.
Makanya dalam kelas evangelis apologetik ya saya selalu bilang ya, jangan pakai ilmu yang dari sini buat nyerang pendetamu. Kecuali kamu berani ngaku nabi kayak saya. Artinya kamu sudah siap disalib. Ya, artinya kamu sudah siap disalib. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan rema pada Anda supaya jangan naif. Ya, jangan takut saudara. Karena orang-orang berdosa, orang-orang fasik, tetaplah fasik. Itu disediakan untuk hari penghakiman. Ya, penghakimanmu itu dimulai dari di muka bumi ini ya, cara. Itu beneran ya. Nggak ada orang yang orang-orang yang jahat itu hidupnya enak itu nggak ada. Kalau enak itu, Anda cuma isolasi aja, oh duitnya ada, kayak Freddy Budiman, duitnya ada banyak, miliaran dia punya. Ya, di penjara pun dia bisa masukin cewek, setiap hari dia bisa nyabu di penjara. Ya kan? Itu definisi semua itu enak terus ya hidupnya, mati-mati. Tapi kan orang lain juga mati, Pak. Iya, tapi kan beda kan? Tapi kalau dipikir-pikir, banyak orang Cina ya di RRC itu muda-muda korupsi umur 30 tahun dihukum mati ya. Terus ditanya kenapa kamu melakukan itu. Pak, saya dari kecil saya kere, Pak. Begitu saya punya kesempatan 17 tahun saya kerja, Pak. Jadi kuli, Pak, di kapal. Saya punya kesempatan. Walaupun saya cuma 10 tahun, yang penting saya ngerasain punya Ferrari, saya ngerasain keliling dunia, saya ngerasain semua cewek-cewek cantik, geng-beng, segala macam, saya rasakan semua. Toh itu yang orang baik itu juga umur 28 mati kena kanker, Pak. Saya sama kan? Nah, makanya itu tergantung bagaimana cara Anda memandang kehidupan. Anda membentuk surgamu sendiri, mau surga yang seperti apa? Kalau surgamu mau seperti yang pakai itu, ya terserah. Tetapi saya kasih tahu saudara ya, sukacita di dalam taman Tuhan yang sejati itu akan kekal. Sementara sukacita surga yang dibuat oleh manusia, ya dengan hartanya, dengan kekuatannya sendiri, itu akan menghasilkan laknat yang kekal. Itu nggak main-main, saudara. Yang Anda lihat itu semua sawang sinawang. Tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memang saya ada lawan. Nggak bisa nipu-nipu, saudara. Itu terjadi beneran. Nah, tetapi yang paling penting juga yang tidak kalah, Anda harus berhikmat, jangan naif. Sehingga Anda tidak perlu jujur ajur, tidak perlu zaman edan melu edan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Minta ya, Tuhan berikan hikmat kepada semua orang yang mendengarkan channel ini menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tambahkan hikmat buat kami Tuhan, berikan hikmat untuk kami bisa tahu bagaimana meresponinya Tuhan Yesus. Berkati semua orang-orang yang mendengar ini, masa-masa yang sulit ini Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi naif dan bodoh Tuhan, apalagi bebal. Tapi Tuhan berikan hikmat buat semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun siaran ulang ataupun yang live sekarang ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bu Ana.